Dalam laluan kehidupan, Dr. Andes Haji Muhriji Fauzi berdiri. Sebuah titian penuh dedikasi tak ternilai harganya. Di Lembaga Pers Mahasiswa Institut IAIN Jakarta, jejaknya terukir. Pendidikan Islam menjadi fokus di hati dan jiwanya. Lahir di Karawang pada 3 Juli 1958. Cinta ilmu merajutnya hingga puncak kemenangan. Pada sejarah dan kebudayaan Islam, beliau berdiri teguh. Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, tempat belajar yang suci. Tak hanya dunia akademis, bisnis pun jadi tumpuannya. Wira swasta ulung menjelma dengan gagahnya Dewan Mahasiswa IAIN Jakarta. Di sana beliau berkarya. Pemimpin surat kabar kampus, suara mahasiswa yang berseri. Atau mantan Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa yang sekarang dikenal dengan BEM, Presiden BEM. Waktu itu kami bersama teman-teman mempunyai keinginan untuk merealisasikan bagian program mahasiswa, yaitu adalah penerbitan Quran Institute sebagai media komunikasi ide antar segenap aktivitas akademika, khususnya lebih fokus kepada antar mahasiswa. Sekitar tahun 1984, saat itu waktu itu rektornya adalah Bapak Ahmad Sadali, kami mengajukan program soal pembiayaan tentang penerbitan institut. Alhamdulillah kami waktu itu rapat pengurus mahasiswa bersama pimpinan rektor disepakati untuk menerbitkan media mahasiswa yang bernama Institut. Meskipun perjalanan hidupnya telah terhenti, inspirasi dan warisannya terus hidup, tak pernah sirna. Semoga amalnya diterima di sisinya yang mulia, dalam perjumpaan yang abadi di surga yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, duka cita atas wafatnya Kanda Muhriji Fauzi. Beliau ini ya salah satu founding father dari lembaga pendidikan pers mahasiswa institut di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada waktu itu. Nah, saya sendiri sebagai adik, ada dua hal yang saya warisi dari beliau. Yang pertama adalah aktivismenya di bidang kepenulisan, dunia jurnalistik, yaitu kemudian menginspirasi saya juga untuk aktif terlibat di dalam dunia jurnalistik, sehingga saya kemudian juga menjadi seorang wartawan. Yang kedua, aktivitasnya dalam organisasi kemahasiswaan, terutama baik di intrakampus maupun ekstra kampus. Nah, bagi saya, almarhum bukan hanya sebagai seorang kakak, tapi juga sebagai seorang guru dalam hal mewarisi tradisi keilmuan dan aktivitas tadi. Saya tahu benar bagaimana saat-saat beliau merintis terbitnya media kampus yang bernama Institut, dan sesuai dengan namanya, Institut itu memang lahir karena inspirasi dari nama kampus pada saat itu bernama IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Saya masih teringat bagaimana
almarhum ketika menyiapkan awal-awal media kampus institut ini akan terbit. Saat itu almarhum Muhriji Fauzi ini menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa, atau yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan Dewan Mahasiswa Universitas, atau sebelumnya bernama Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu adalah ketua umumnya atau presidennya. Dan sementara Profesor Dr. Asep Usman Ismail yang saat ini menjabat sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menjabat sebagai Ketua MPKM atau Majelis Pelaksana Kegiatan Mahasiswa. Mungkin kalau sekarang lebih dikenal sebagai Senat Mahasiswa Universitas. Jadi dua tokoh ini memiliki visi yang sama, bagaimana bukan hanya aktif dalam organisasi ultra kampus, tapi juga punya kesamaan ide dalam hal untuk bagaimana saat itu mahasiswa bisa mendapatkan banyak informasi melalui media. Maka muncullah ide gagasan untuk menerbitkan media kampus yang bernama institut tersebut. Nah, termasuk saya juga terinspirasi oleh lingkungan ya, akademis, oleh lingkungan dunia intelektual mahasiswa, sehingga saya pun kemudian ikut mewarisi apa yang sudah didani oleh almarhum Muhriji Fauzi. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Usman Ismail, Guru Besar UIN Syarifullah Jakarta. Saya bersahabat dekat dengan Kang Muhriji Fauzi almarhum. Bagi saya, Muhriji Fauzi bukan sekadar teman, bukan sahabat, tapi mitra dialog sejati. Saat itulah Muhriji sebagai senior, Sudirman Teba, Ahmad Fauzi, dan yang lain-lain mengenal saya sebagai kader potensial. Lalu mereka berusaha untuk mendekati saya bersama-sama untuk mengembangkan diri. Yang menarik, Muhriji, Sudirman, Ahmad Fauzi, dan lain-lain adalah kader-kader yang memang militan. Selalu membawa kitab suci, tapi bukan Al-Quran. Kitab sucinya majalah Prisma. Saya tidak mengira dia kembali lebih awal dibandingkan teman-teman. Tapi saya yakin catatan amal solehnya, aktivitas amal jariahnya, kontribusinya untuk pengembangan orang banyak luar biasa. Kang, wilujeng angkat Kang, wilujeng paturai sementawis. Insya Allah kita nyusul entah besok atau lusa. Karena semua kita akan kembali ke alam baka. Kang Muhriji sudah berada di alam barzah. Kang, biar akan merasakan bagaimana Allah memberikan apresiasi atas jerih payah akan melakukan kaderisasi dengan tulus ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan alumni LPM Institut UIN Jakarta dan para adik-adikku yang sekarang ini sedang menggapai cita-cita. Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya memang memiliki kenangan khusus dengan alumni institut yang satu ini, Muhriji Fauzi. Kami dulu bersama teman-teman yang lain sangat ambisius untuk mendirikan institut ini. Bermula dari berbagai macam format kami coba tempuh, berbentuk majalah, berbentuk tabloid. Saya tidak tahu bentuknya sekarang, mungkin sudah tetap masih tabloid. Tetapi ketika Muhriji Fauzi menjadi wartawan Harian Pelita, saya pun
terinspirasi olehnya, sehingga saya pun menjadi wartawan di harian prioritas milik Surya Paloh. Saat itu merupakan karir resmi saya menjadi jurnalis nasional. Tetapi Muhridjih Fauzi adalah sosok yang buat saya sangat fenomenal. Pernah suatu ketika saya sedang memakai jaket yang terbuat dari bahan kodorai berwarna coklat muda, ya. Dia begitu ingin memakai jasa itu, berkali-kali setiap kali ketemu selalu nanya, jaketnya buat saya ya. Jangan, saya bilang, ini kan saya diberikan oleh seseorang, punya kenangan khusus ini, jaket ini. Tapi nggak tahu beberapa kali terus menerus sampai dia mengeluarkan uang. Ya, ini duitnya, aku beli jaket kamu, katanya. Begitu saya berikan jaket itu, saya lihat bukan nilai uangnya, tapi betapa dia ingin sekali memiliki jaket itu, sehingga saya merelakannya walaupun hati saya berat. Ya, begitu saya berikan dan dia pakai, dan dia begitu semangat. Entah apa yang terdapat di dalam jaket itu sehingga dia ingin memilikinya. Padahal kan banyak jualannya di toko-toko ya waktu itu. Nah, Muhridjih Fauzi semangatnya tidak pernah padam, jalannya pun tidak pernah pelan. Dia selalu cepat jalannya. Tapi begitu cepat juga kawan kita satu ini kembali ke hadirat ilahi. Ya, kita mengucapkan selamat jalan kawan. Semoga engkau menjadi penghuni surga Allah. Semoga husnul khotimah. Dan bagi adik-adik saya di LPM Institute, lanjutkan perjuangan dia. Semangat kalian tidak boleh padam. Jurnalisme adalah pilar demokrasi keempat. Kalian akan dipupuk, akan dibina di LPM Institute. Sehingga semakin banyak wartawan-wartawan jurnalis Indonesia yang dilahirkan oleh LPM Institute. Semoga arwah teman kami Muhridjih Fauzi tenang di alam barzah, dan bagi keluarganya tabah menghadapi semua cobaan ini. Selamat jalan kawan.